Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pera Utami Putri, mahasiswi jurusan Fisika PPG Daljab 2023 Universitas Negeri Semarang, asal instansi SMA Negeri Karangdapo, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Di siklus 2 ini, materi yang diambil adalah gerak harmonik sederhana pada fase F kelas 11 dengan subtopik mengetahui besarnya pengaruh panjang tali terhadap frekuensi dan juga periode. Metode yang digunakan adalah model pembelajaran PBL dengan 5 sintak pembelajaran dan dengan menggunakan konsep pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan juga proses. Diferensiasi konten itu terletak pada LKPD yang saya susun dengan tujuan yang sama, tetapi tabel dan grafik yang berbeda berdasarkan kemampuan numerasi siswa. Sedangkan untuk diferensiasi proses adalah pelaksanaan pada saat pembimbingan diskusi kelompok pada peserta didik dengan cara memberikan pemahaman secara berjenjang sampai siswa tersebut mampu menyelesaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan pada LKPD. Demikian, selamat menyaksikan video saya. Musirawas Utara adalah sebuah kabupaten yang sudah tidak asing lagi didengar sejak 5 tahun terakhir ini. Beselang serundingan yang telah menjadi semboyan Musirawas Utara yang menggambarkan kondisi sosial masyarakat Musirawas Utara. Musirawas Utara adalah salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan hasil pemekaran dari Kabupaten Induk Musirawas. Kabupaten Musirawas Utara memiliki 7 kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Karangdapo. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Terima kasih Dika. Kita akan mempelajari tentang gerak harmonik sederhana. Tapi sebelum mempelajari itu, agar kalian lebih bersemangat lagi, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Ada Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama Trini. Pada Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global.
dan berlaku secara periodik. Jadi untuk lebih jelasnya, kita akan nanti akan menyaksikan video pembelajaran. Tapi sebelum itu Ibu sampaikan dulu bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu memahami konsep tentang gerak harmonik sederhana, kemudian mampu menggunakan ragam alat seperti ini, menggunakan alat dalam mempraktikkan gerak harmonik sederhana, kemudian mampu menuliskan hasil percobaan ke dalam bentuk tabel dan grafik. Setelah itu mampu mengkomunikasikan hasil percobaan tadi, kemudian mampu menyimpulkan dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Adapun penilaian yang akan Ibu nilai dalam kesempatan ini, kalian akan dinilai dalam proses presentasi dan juga pada saat proses diskusi kelompok. Untuk penilaian sikap yang dinilai adalah sikap P5. P5 tadi yang sudah dinyanyikan terkait dimensi belajar Pancasila. Penilaian sehari-hari yaitu gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. 4 dimensi yang akan dinilai. Oke, itu dimensi sikap. Nah, baiklah, sebelum memasuki diskusi, yang pertama coba kalian lihat dulu video berikut ini, video pembelajaran berikut itu. Sambil dibaca di bawah. Berdasarkan 2 video tadi yang sudah kalian lihat, berikan komentar terkait video itu. Coba video yang pertama, kalian bisa mengomentari apa yang terjadi pada video pertama. Apa yang menyebabkan ayunan tadi seperti itu? Karena masanya terlalu berat. Terus ada lagi, sehingga kalau masanya terlalu berat, talinya bisa putus ya. Itu salah satu contoh ayunan. Ada lagi? Kalau untuk yang kedua, gerak harmonik sederhana. Jadi bandul pada jam dinding itu pun kembali ke titik seimbang dengan periode dan frekuensi yang berbeda. Nah, sekarang kalian bisa jawab mengapa ayunan yang talinya lebih panjang akan lebih lambat bergerak, kecepatannya akan lebih kecil. Ada yang bisa menjawab? Ya, Zulaika? Karena sepanjang tali simpangan semakin besar sehingga butuh waktu lebih lama untuk mencapai titik seimbang. Panjang tali simpangan lebih panjang sehingga Butuh waktu lebih lama untuk mencapai titik seimbang. untuk mencapai titik seimbang. Berarti dipengaruhi oleh waktu. Ya. Oke. Apa yang mempengaruhi kecepatan bandul? Apa yang mempengaruhinya selain waktu? Apa? Masa. Apa lagi? Nanti caranya seperti ini. Coba bantu Ibu dipegang Dewa. Baiklah, kali ini kita akan mempraktikkan apakah panjang tali berpengaruh terhadap periode dan frekuensi. Pertama-tama, kita bisa mengukur sudutnya menggunakan busur terlebih dahulu. Kemudian dengan massa yang sama dan panjang tali yang berbeda, kali ini kita menggunakan panjang tali di 10 cm, 20 cm, dan 30 cm dengan massa bandul 50 gram. Kita akan lihat apakah panjang tali yang berbeda bisa mempengaruhi besarnya periode dan juga frekuensi suatu bandul ayunan. Yang pertama, kita ukur sudut terlebih dahulu. Berapa sudut yang akan kita gunakan? Kemudian kita bisa mengukur simpangan yang akan kita gunakan atau amplitudo. Kita bisa mengukurnya menggunakan penggaris. Jadi dengan simpangan tertentu dan sudut yang sudah terukur, kemudian kita akan melepaskan bandul tadi sesuai dengan sudut dan juga simpangan yang sudah diukur. Lalu kita akan menghitung berapa jumlah getaran
per satuan waktu, sehingga bisa diperoleh besarnya frekuensi dan periode. Ini yang nanti akan kalian praktikkan, tapi sebelum ke sana, Ibu jelaskan sedikit tentang penguatan konsep tentang gerak harmonik sederhana. Harmonik sederhana atau disingkat dengan GHS. Nah, untuk kali ini kita fokus kepada apa? Ayunan ya. Ayunan atau bandul sederhana. Jadi ayunan atau bandul sederhana. Jadi yang namanya gerak harmonik sederhana itu adalah gerak yang berulang dari titik seimbang kembali ke titik seimbang dan berlaku secara periodik. Misalkan ini titik seimbang, X adalah titik seimbang, kemudian bandul kita berikan massa. Nah, ini massa M1. Kemudian bandul ini akan kita tarik dengan kecepatan tertentu. Kemudian dari sini ke sini, ini adalah simpangan terjauh. Nah, dari titik X, kemudian dia akan ke titik A, titik ini. Kemudian dari A dia akan kembali lagi ke X. Dari X dia akan ke B. Misalkan di sini Ibu berikan titik B, ini tetap M1. Kemudian M1 akan kembali lagi ke X. Itu yang dinamakan dengan satu getaran. Jadi ini namanya satu M. M adalah apa M? Banyaknya jumlah getaran per satuan waktu. Jadi banyaknya getaran. Amplitudo, ingat amplitudo tadi adalah simpangan terjauh, simpangan periode dan frekuensi. Apa tadi periode? Adalah satu per frekuensi. Periode itu T adalah satu per frekuensi, kemudian frekuensi adalah banyaknya getaran per satuan waktu. Setelah bisa menghitung frekuensi dan periode, nanti kita bisa menghitung kecepatan sudut. Jadi kecepatan sudut bisa dihitung dengan omega sama dengan 2pi dikali dengan frekuensi. Dan yang terakhir, nantinya di pertemuan selanjutnya, bukan hari ini, akhirnya kita akan menemukan persamaan simpangan gelombang. Jadi persamaannya adalah A atau amplitudo sin omega T. Jadi kita akan mempunyai persamaan ini nantinya. Oke, untuk lebih lanjutnya mempraktikkan tentang gerak harmonik sederhana. Ini sudah Ibu siapkan LKPD. Berapa yang sudah diambil tadi? Kelompok 1, kelompok 2 sudah, kelompok 3 getting. Oke. Kemudian kelompok 4 di mana saudara? Nah, sekarang silakan kerjakan, silakan berdiskusi sesuai dengan LKPD masing-masing. Ini sudah diberikan massa semua, sudah diberikan massa, sudah ada talinya masing-masing. Talinya tadi 3 ya. Talinya 3, silakan dipraktikkan, massanya tetap dengan isi tabel sesuai RKPD masing-masing. Setelah itu baru didiskusikan ke depan. Jadi silakan kelompok mana dulu yang menggunakan ini, kelompok yang di depan, nanti di belakang bisa menggunakan alat ini. Jadi nanti berarti yang presentasi duluan adalah kelompok yang praktik menggunakan alat lebih dulu. Oke? Berarti kelompok yang paling depan nanti akan presentasi lebih awal. Oke, silakan dipraktikkan. Sekarang silakan dikerjakan berdasarkan kelompok masing-masing. Waktu diskusinya 15 menit dari sekarang. Yang kedua Oke,
Anita Ramadhani. Ya. Hadir semua ya? Anita Ramadhani, Dewa, Salsa, Aisyah Oskari, Farel. Hati-hati. Kelompok 1, Sahrin Delmawan, Elva, Karima Rosada, Linda, Gayatri, Anita, apa dari nomornya apa namanya? Hipotesis itu kesimpulan sementara sebelum kita melakukan percobaan. Semua kelompok ini ada ya? Ini ada Puspita Sarinova. Kelompok 5 Aparisin. Aparisin. Anggota kelompoknya hadir semua. Masing-masing itu menggambar 2 grafik, berarti ada 6 grafik. Bagus, bisa menggambarkan data di dalam tabel. Kalau misalkan talinya kepanjangan diatur, nanti di tabel itu disesuaikan, diukur lagi talinya berapa. Nanti itu kan tidak pas lagi kan, karena sudah beberapa kali diputar-putar itu tidak bisa pas lagi. Jadi panjang talinya harus sama dengan yang lain.
sederhana semakin lama semakin kecil? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena adanya pengaruh gaya gesek pada udara dan gesekan yang terjadi pada poros rotasi yang bersifat melawan arah gesek. Jawaban yang bagus untuk kelompok 1. Apakah puas dengan jawaban tersebut? Kelompok 6 berdiskusi dengan bagus. Silakan moderator ikut diskusi kita hari ini. Baiklah, saya selaku moderator diskusi pada pagi hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan? Dapat disimpulkan bahwa gerak harmonis sederhana itu adalah gerak yang seperti apa coba? Gerak yang terus melalui titik seimbang. Salah satu contohnya adalah ayunan, mandul, apalagi jam dinding. Kemudian kepak sayap burung pada saat terbang. Iya kan? Itu gerak harmonik sederhana. Terus ada lagi? Sehingga dari percobaan hari ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar panjang tali, maka frekuensi akan semakin kecil. Tetapi nilai periodenya akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil panjang tali, maka frekuensinya akan semakin besar dan periodenya akan semakin kecil. Karena antara periode dan frekuensi berbanding terbalik. Besaran apa saja yang mempengaruhi gerak harmonik sederhana? Siapa yang bisa jawab? Amplitudo, waktu, percepatan sudut, kecepatan, Yang tadi besarnya sudut. Oke, untuk hari ini ada pertanyaan terkait materi hari ini? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu berikan di sini lembar refleksi. Jadi berdasarkan yang sudah kamu pelajari hari ini, silakan diisi. Silakan diisi masing-masing. Diisi nama, kemudian kelas. Di sini ada Ibu berikan 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang telah kalian pahami pada materi ini? Nah, salah satunya teman kita Anita akan mewakili. Coba Anita jawab keempat pertanyaan itu, pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa yang telah kalian pahami setelah di depan refleksi hari ini ya? Oke. 1. Apa yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Dari pembelajaran hari ini, saya dapat mengetahui tentang gerak harmonis sederhana, yaitu kecepatan ayunan. Yang kedua, apakah kamu telah menguasai suatu materi pembelajaran yang telah dilakukan? Jika belum, materi apa yang belum dikuasai? Alhamdulillah, pada materi hari ini saya dapat menguasai seluruh pembelajaran yang telah diberikan. Oke, setelah selesai refleksi, lagi. Jadi tadi kan rata-rata udah paham ya materi hari ini. Nah, ini Ibu berikan ke 3 soal sumatif tes untuk hari ini. Jadi silakan dikerjakan sekarang waktunya 10 menit. Oke, silakan dikerjakan soal tes sumatif. Jika belum selesai dikerjakan sumatifnya, silakan dilanjutkan di rumah. Ada pertanyaan? Tidak. Jika ada pertanyaan untuk pembelajaran minggu depan itu silakan pelajari tentang hukum Hooke tentang elastisitas. Nanti akan Ibu sampaikan di LMS. Jadi tugas sumatif hari ini diupload. Nanti materi selanjutnya akan diberikan di LMS. Nanti untuk bahan bacaan. Untuk hari ini jika tidak ada pertanyaan, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kan tadi pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita membaca doa dalam hati menurut percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sahri, silakan duduk. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik, dengan penuh semangat dan dengan sangat antusias. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu juga minta maaf kalau ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan atau pemahaman konsep yang
kalian bisa bertanya